tensi politik jelang pemilu tahun 2024. Ini sudah tahun depan, sudah di depan mata. Maka tensi terkait hoax, terutama di persoalan politik juga semakin tinggi. Saya sendiri belajar bahwa untuk segala informasi yang kita dapat ya memang harus dicek dulu kebenarannya. Jangan langsung kita misalnya teruskan, forward langsung ke teman-teman gitu kan, padahal belum tentu benar. Hoax. Nah, kalau bicara konteks di Kaltim, Ibu melihat hoax ini menyebarnya luas nggak atau masif nggak di sini? Kita juga jelaskan bahwa sekarang hati-hati, Undang-Undang ITE, nggak boleh sembarangan bikin status, nggak boleh sembarangan nulis. Kalau bicara regulasi, Bu, nah kan sudah ada, Ibu tadi menyebut Undang-Undang ITE. Iya. Itu kan kalau saya tidak salah, ancamannya berapa tahun penjara saya tidak tahu. Iya. Dendanya juga besar, katanya 750 jutaan. Ada aturan, ada implementasinya. Memberikan efek jerah nggak sama masyarakat itu? Itu tentu, sangat. Iya. Titai. Titai. Assalamualaikum, selamat malam Bu Samaidi. Kembali lagi bersama saya Muhammad Khaidir dalam podcast Tea Time ya, hasil kerjasama Diskominfo Provinsi Kalimantan Timur dengan Bu Samaidi. Pada kesempatan ini, sahabat Bu Samaidi, kita lagi-lagi kedatangan tamu spesial ini. Malam ini kita kedatangan tamu, namanya Ibu Mimi Meriam BR Pane. Mohon maaf saya harus baca di HP saya karena nama beliau cukup panjang, jadi kita takut salah ya Bu ya. Iya. BR tadi Boru ya, Boru Pane. Wah, panjang tapi ya saya nggak tahu nih artinya apa nih. Bu Mimi panggilannya. Iya. Nah, dari fraksi P3, salah seorang anggota Komisi 3 di DPRD Provinsi Kalimantan Timur. Ya. Selamat malam, Bu. Malam. Ya, bagaimana Bu? Sehat, Bu ya? Alhamdulillah sehat. Ibu katanya dari Balikpapan langsung ya tadi? Iya, tadi dari Balikpapan. Sempat susah ke sini? Memang udah biasa. Oh, gitu. Karena memang kan kantornya di Samarinda, jadi ya udah terbiasa sih. Bolak-balik atau? Bolak-balik. Oh, bolak-balik. Bolak-balik. Jadi kalau setelah ini nanti? Ya biasanya kalau setelah ini ya langsung balik. Pokoknya setelah kegiatan di Samarinda saya pasti balik. Sempat ngejar nggak mau buka puasa itu? Buka di jalan kalau gitu. langsung. Baik Bu Mimi ya, panggilannya Bu Mimi ya. Atau ada panggilan lain Bu, nggak ada ya? Nggak ada. Oh, nggak ada. Nggak ada. Ya, Bu Mimi. Nah, kesempatan ini kita bicara tentang hoax politik Bu ya. Hoax politik ya. Ibu mungkin sudah tahu dan mungkin sering mendengar, melihat, atau mungkin ya Ibu merasakan sendiri bahwa tensi politik jelang pemilu tahun 2024. Ini sudah tahun depan, sudah di depan mata. Maka tensi terkait hoax, terutama di persoalan politik juga semakin tinggi. Nah, Ibu melihat dan memandang hoax politik ini seperti apa dulu Ibu melihatnya? Itu benarkah? Atau sebenarnya seperti apa gitu? Silakan Bu. Ya, yang pasti namanya hoax sekarang ini tidak cuma di politik ya, tapi di mana-mana juga kadang-kadang udah jadi udah jadi semacam umum gitu loh, orang-orang ataupun pihak-pihak tertentu membuat hoax untuk kepentingan masing-masing ya. Tapi kalau secara politik sih memang kalau menurut saya hoax politik itu akan sangat kritikal ya, karena namanya juga politik ya, jadi memang kita juga harus hati-hati menerima informasi khususnya dalam politik, karena yang pasti itu mempengaruhi arah ke depannya gitu loh. Tentunya juga sering lah ya pengalaman kita pemilihan presiden yang lalu juga. Betul. Akibat hoax-hoax politik yang
nggak karu-karuan itu terjadi perpecahan dan segala macam itu kan. Bahkan sama keluarga aja sendiri bisa kita bisa bertengkar ya, bisa kan, padahal sebenarnya kan walaupun berbeda kan tapi tidak harus seperti itu. Tapi akibat hoax tadi yang tidak disaring, artinya langsung terima, ditelan mentah-mentah, padahal informasinya belum tentu benar, ya terjadilah banyak perpecahan-perpecahan. Pernah jadi korban hoax nih? Ya alhamdulillah sih, kalau secara langsung korban tidak ya, cuman memang artinya dengan beberapa kejadian saya sendiri belajar bahwa untuk segala informasi yang kita dapat ya memang harus dicek dulu kebenarannya. Jangan langsung kita misalnya teruskan, forward langsung ke teman-teman gitu kan, padahal belum tentu benar. Jadi ya sebelum kita menyampaikan informasi juga dan sebelum kita meneruskan informasi ya kita harus benar-benar yakin bahwa ini benar dan sumbernya bisa terpercaya. Hoax politik ini kadang-kadang beda tipis Bu ya dengan misalnya hal yang menghina orang atau apa, atau seperti apa gitu, misalnya menekan orang atau malah mungkin mendiskreditkan orang. Ya. Itu beda-beda tipis ya Bu ya berarti kalau persoalannya. Memang tujuannya kan itu ya. Artinya tujuannya memang untuk mendiskreditkan salah satu pihak dan menguntungkan pihak lainnya. Artinya tuh hoax itu memang dibuat untuk itu kan, agar terjadi kekacauan lah demi keuntungan pihak-pihak tertentu kan, seperti itu. Saya nggak mau masuk ke internal P3 nih Bu ya. Tapi sesama Ibu, misalnya sesama politisi, Ibu pasti pernah merasakan nggak seperti itu? Misalnya, wah saya didiskreditkan nih sama teman sendiri atau gimana? Pernah nggak merasakan itu ya Bu? Ya, alhamdulillah sih enggak ya. Karena saya tuh memang berusaha selalu positif aja sih ya. Kalaupun ada hal-hal yang agak gimana gitu, kita ya positif aja. Tapi kan itu sifatnya bukan yang artinya ke media atau apa ya. Saya rasa sih nggak ada masalah ya. Cuma kalau yang sifatnya udah media segala macam kan beda lagi ceritanya. Alhamdulillah selama ini sih aman aja. Teman-teman saya baik semua kok. Nah, Ibu ada nyinggung media, medsos nih paling ya, yang paling sekarang menjadi wadah atau saluran itu gitu ya. Yang mohon maaf, ada bahasa sampai kita medsos jangan terlalu percaya, 90% katanya hoax. Itu betul nggak Bu? Kalau ngebuat saya sih sebenarnya nggak juga seperti itu sih ya. Cuma memang ada lah, tapi kalau sampai 90% saya rasa nggak separah itu lah ya. Gitu loh. Cuma kadang-kadang beritanya aja yang judulnya jadi provokatif, ya mungkin kayak gitulah ya. Jadi sebenarnya kalau secara judul provokatif kadang-kadang kan supaya menarik, supaya banyak pembacanya atau ininya. Sebenarnya tujuannya itu aja sih. Jadi kalau kalau di media menurut saya sih, khususnya media-media yang memang sudah resmi ya, saya rasa juga nggak berani lah kalau menyebarkan konten-konten bohong ya. Itu. Nah, kembali ke konteks di Kaltim sendiri Bu, kan secara nasional. Kalau kita bicara hoax kan bukan hanya internasional, mungkin seluruh dunia sudah hoax. Nah, kalau bicara konteks di Kaltim, Ibu melihat hoax ini menyebarnya luas nggak atau masif nggak di sini? Kalau Ibu lihat di sini? Ini gini ya, jadi memang kalau saya melihat itu ada perbedaan kelas ataupun kelompok ya. Jadi memang bagi kelompok-kelompok tertentu kadang-kadang kelihatannya masif gitu, karena mungkin kalau kelompok tertentu yang lebih secara edukasi lebih baik ya mungkin tidak terjadi sampai masif seperti itu. Tapi kalau yang kelompok-kelompok tertentu misalnya nih saya nggak berani ngomong sih, nanti takutnya saya dianggap ini kan ya. Cuma bagi kelompok-kelompok tertentu tuh mungkin
kurang penyaringan informasi sehingga ya bisa jadi masif juga gitu loh. Cuma kan memang beberapa kali terjadi di Kaltim sendiri itu juga sudah ada ada penyebar hoax dan sudah ditangkap gitu kan, dan itu juga semua masyarakat tahu. Selain itu kami juga dari provinsi khususnya itu juga ada program-program juga Mas Haidir seperti melakukan sosialisasi perda, sosialisasi wawasan kebangsaan, baik reses juga ya. Jadi kami juga sering menyampaikan bahwa hati-hati dengan berita-berita bohong. Artinya sosialisasi itu menurut saya juga sangat bermanfaat ya, membantu pemerintah dalam hal ini untuk mengedukasi masyarakat. Karena memang kita juga jelaskan bahwa sekarang hati-hati, undang-undang ITE, nggak boleh sembarangan bikin status, nggak boleh sembarangan nulis di sosmed, bahwa itu akibatnya bisa pidana. Jadi memang dengan adanya program-program seperti itu ya, baik dari pemerintah maupun kami dari legislatif, ya saya rasa cukup terkendali lah untuk di Kaltim sendiri. Tapi memang kayaknya di Kaltim ya mudah-mudahan tidak ada Bu ya. Iya. Belum ada yang bombastis atau cuman yang terakhir kemarin kan yang, tapi bukan hoax politik kali. Yang masalah apa, yang pendidikan itu apa namanya? Yang voice note-nya guru SD yang penculikan itu aja. Ya, itu hoaxnya betul, penculikan padahal itu bohong. Padahal enggak ada, cuma ini aja. Nah, ini Ibu kan tadi katanya program legislatif sudah ada. Dan legislatif pasti cuma sampai di situ Bu ya. Iya. Nah, kan yang paling berperan itu pasti pemerintahnya. Betul. Pasti Ibu melihatnya. Nah, Ibu melihat peran pemerintah sendiri, khususnya di Kaltim lah misalnya, untuk menangkal hoax itu seperti apa? Di pandangan Ibu sebagai anggota legislatif, melihat itu, wah masih lemah nih misalnya, belum kok. Nah, gitu gimana? Kalau menurut saya pemerintah Provinsi Kalimantan Timur ya yang sekarang ini cukup bagus kok, Mas Haidir, dalam rangka penanganan hoax, karena memang masyarakat kita juga aktif. Jadi memang selama ini sampai dengan saat ini cukup bagus untuk penanganan hoax tersebut di Kaltim. Kalau bicara regulasi Bu, nah kan sudah ada. Ibu tadi menyebut undang-undang ITE. Itu kan kalau saya tidak salah ancamannya berapa tahun penjara saya tidak tahu. Dendanya juga besar, katanya 750 jutaan. Ini kalau orang kayak kita pasti takut Bu ya. Tapi ternyata hoax masih ada. Nah Ibu lihat ini regulasi kurangkah atau seperti apa? Kurang seperti apa maksudnya ini? Pandangan Ibu. Kalau menurut pandangan saya sih bukan regulasinya yang kurang ya. Saya rasa udah cukup regulasinya dan kepedulian masyarakat tentang hoax juga udah cukup baik. Jadi itu khususnya di Kaltim tuh menurut saya udah sampai dengan hari ini udah baik lah ya. Artinya kita nggak sampai yang terlalu banyak. Paling ada beberapa yang itu juga jarang ya. Ada tapi jarang sekali kan. Jadi memang di Kaltim sendiri dan masalah aturan dan segala macam menurut saya sudah baik dan tindakan juga sudah dilakukan ya. Itu yang kita harapkan gitu. Jadi ada aturan, ada implementasinya. Memberikan efek jerah nggak sama masyarakat itu? Ya tentu, sangat. Tapi hoaxnya masih Bu, gimana tuh? Ya kalau masalah itu ya memang nggak bisa dibilang ya Mas Haidir ya, karena kan itu memang kadang-kadang sengaja gitu loh, kesengajaan. Walaupun mungkin sudah tahu kan, tapi ya namanya dia memang udah berniat dan mau ya tentunya kalau resikonya gimana ya siap ditanggung kan. Kalau memang ini sampai artinya meresahkan, pasti kan kena gitu loh. Nah, kalau tadi pemerintah, kalau melihat penegak hukumnya Ibu gimana melihatnya? Karena kan penegak hukum itu pasti yang punya peran untuk memberikan sanksi kepada pelaku penyebar hoax. Ibu melihatnya seperti apa? Secara nasional nggak ada masalah. Ibu melihatnya seperti apa? Kalau di Kaltim kan skupnya masih kecil. Kalau Ibu melihat secara nasional sendiri, penegakan itunya kuat nggak untuk memberikan efek jerah gitu loh pada masyarakat?
Dari kasus-kasus yang saya lihat ya, yang terjadi di secara nasional juga ya, saya rasa cukup bagus sih Mas Haidir ya, karena berita-berita yang memang tidak benar dilaporkan dan ditindaklanjuti, ada sanksi, ya saya rasa cukup bagus sih sampai dengan hari ini, saat ini. Nah, kalau kembali ke hoax politik, Bu, ada bahasa nih, Bu, ya, ada bahasa, saya mohon maaf karena Ibu seorang politisi. Iya. Katanya, nah ini katanya, Bu, Iya. kadang-kadang pelaku yang begini selesai di tingkat kompromi. Nah, itu betul nggak, Bu? Memang kan kalau kalau hal-hal seperti itu memang kan ini ya Mas Haidir ya, seandainya terjadi sesuatu dan ada jalan kekeluargaan lah istilahnya ya. Misalnya yang dirugikan, merasa dirugikan, kemudian pihak yang merugikan meminta maaf, ya saya rasa sih sah-sah aja ya kalau seandainya ada kompromi di situ. Tapi tentunya kan kompromi itu terjadi kesepakatan semua pihak kan. Ya, betul. Gitu. Jadi sah-sah aja ada kompromi. Asal yang sah, Bu. Tapi kalau yang kompromi politik, mohon maaf, misalnya melibatkan ini ya. Itu tadi. Nah, kalau itu ya saya nggak komen ya. Saya ambil contoh misalnya, Bu, yang dulu ya, karena kita nggak usah bicara yang sekarang, dulu misalnya kayak kasus Ratna Sarumpait atau apa. Ya. Ya sampai di situ aja kan kita lihatnya. Iya. Setelahnya, ya begitu. Kemudian ada kasus kayak Ahmad Dhani atau apapun, vonisnya cuma setahun atau apa. Itu Iya. ya saya sih mandangnya, Bu, ya, belum efek jerah nih, memberikan efek jerah nih. Iya. Oh nyatanya hoax masih, wah, makin jadi-jadi. Iya. Itu melihat ibu melihatnya gimana tuh? Memang ini ya, di era digitalisasi sekarang itu memang salah satu hal yang tidak bisa kita hindari. Perkembangan dunia, perkembangan ekonomi, perkembangan kecerdasan artificial intelligence istilahnya gitu ya, AI ya, apa itu namanya itu. Ya memang nggak bisa dipungkiri bahwa salah satu yang harus kita hadapi adalah berita-berita hoax tersebut, gitu loh. Kalau masalah kasus-kasus yang tadi Mas Haidir sampaikan, tentunya kan walaupun kita nggak tahu kelanjutannya, tapi paling tidak kan sudah sampai ke aparat penegak hukum, gitu loh, dan sudah ada vonisnya, gitu loh. Jadi menurut saya sih ya harusnya sih jerak lah ya. Nah orang dengan melihat begitu kan ya harus siap berhadapan dengan hukum, harus siap kena hukuman, kan gitu. Harusnya sih tetap ada efek jerak. Karena yang hal-hal seperti itu kan relatif ya, Mas ya. Itu masuk kategori kompromi politik nggak, Bu, sampai situ? Karena kok politik kan yang dibawa gitu loh. Mungkin ini kali ya, lobby-lobby kan. Nah, melihat konteks regulasi, Bu, ya. Kalau konteks regulasinya adalah undang-undang ITE, itu kan undang-undang. Kalau bicara di daerah, pandangan Ibu perlu nggak dibuat regulasi secara lokal supaya termasuk untuk menangkal itu? Misalnya semacam perda atau pergub atau apa? Menurut Ibu gimana? Sampai dengan saat ini sih karena di Kaltim ini menurut saya hoaxnya masih terkendali ya. Ya menurut saya sih untuk undang-undang ITE sekarang tuh udah cukup ya. Cukup ya. Kami di DPR tuh ada mengeluarkan perda tapi itu tentang keterbukaan informasi. Tapi memang kalau untuk hoax belum sih. Belum. Ya kan dilihat kondisinya ya Mas Haidir ya, kalau memang meresahkan, mengganggu ya mau nggak mau kita harus berpikir ke arah sana. Tapi kalau selama segala sesuatunya masih bisa dikendalikan dengan aturan dan undang-undang yang ada, ya kita ikut undang-undang aja kan. Berarti pandangan Ibu masih belum lah, karena masih ini ya, konteks di Kaltim. Atau karena belum masif nih, Bu? Karena calon gubernur belum kelihatan nih. Mungkin ya.
Biasa kan begitu Bu, makin kencang tensi Iya. politik makin Iya. tinggi, wah itu juga udah macam-macam karena masing-masing Iya. kubu. Ya mungkin bisa jadi. Kalau sekarang ini masih aman-aman aja sih. Nah, Ibu sepakat nggak kalau bahasanya begini? Hoax ini bisa membuat dampaknya ke sosial gitu. Ibu sempat menyinggung sedikit tadi pertengkaran antara saudara atau apa pertengkaran ini semua. Ibu sepakat ya itu bahwa itu bisa memicu dampak sosial yang sangat tinggi. Sepakat saya. Ya gitu ya. Sepakat. Nah, kesepakatan Ibu gimana tuh Ibu melihatnya? Ya sepakat lah ya. Artinya kalau misalnya nih ada berita yang sengaja direkayasa, ya kan, memutarbalikkan fakta, Ya, betul. dan artinya informasi itu tidak di cross check, ya, otomatis bisa perang kan gitu loh, bisa terjadi perselisihan kan seperti itu. Jadi memang gimana Mas, harusnya masyarakat seperti apa melihat apa namanya? Melihat informasi itu dan seperti apa dia melihatnya? Ya, makanya ini ya, untuk sampai dengan hari ini, untuk sampai dengan saat ini, memang saya ini kan khususnya di Dapil Balikpapan, dan saya rasa teman-teman saya juga di dapil-dapil lain tuh ya, selama kami aktif turun ke masyarakat dengan program-program kedewanan itu memang, apalagi yang namanya wawasan kebangsaan, kita selalu menekankan persatuan, ya, toleransi, termasuk juga menghindari yang namanya hoax gitu loh. Jadi memang itu juga sudah, dan itu kami sampaikan tidak hanya untuk masyarakat yang saat itu mengikuti acara kami, tapi juga kami ingin disebarkan kepada tetangga, keluarga, sahabat gitu ya. Jadi kami juga meminta masyarakat untuk melakukan menyebarkan informasi tersebut untuk lebih menjunjung tinggi persatuan, mencintai tanah air, NKRI. Jadi bukan cuma kami juga meminta bantuan kepada masyarakat agar itu bisa disebarluaskan. Jadi mudah-mudahan dengan cara-cara seperti itu kita bisa punya masyarakat yang punya ketahanan ataupun punya mental yang baik lah ya. Dalam menangkal hoax. Iya, dalam menangkal hoax. Karena hoax ini ya itu tadi sampai masuk ke sendi-sendi kehidupan. Betul. Apapun. Iya. Ya itu yang bilang Ibu tadi, saudara sendiri bisa bertengkar kan gara-gara informasi yang tidak benar. Nah, sebelum masuk ke closing statement Ibu tadi, nah bahasa Ibu tadi ada sedikit menyampaikan bahwa ada wawasan kebangsaan. Itu efektifkah sampai di sana Bu? Untuk bagaimana hoax politik ini sudah tahun depan ini pemilu, efektif nggak Ibu lihat itu? Atau harus ada cara lain lagi untuk bagaimana mengefektifkan supaya masyarakat betul-betul jangan cepat percaya deh kepada informasi yang belum disaring tadi? Sangat efektif. Sangat ya. Mas Haidir, sangat efektif. Karena selain daripada itu program langsung ke masyarakat ya, tentunya kan sekarang ini masyarakat tuh kan mana ada sih yang nggak punya HP. Nah, kan? itu makanya. Nah, memang dampaknya itu artinya punya gadget itu kan, tentunya kan ini mereka juga sering nonton TV atau baca berita di handphone ya, dan di situ juga kan memang antara hoax, apa akibat hoax segala macam, banyak kasus-kasus lah ya yang juga masyarakat bisa lihat sendiri. Bahkan kemarin ada orang Balikpapan juga kan yang kena penjara gara-gara kalau itu sih bukan hoax ya, tapi ujaran kebencian yang seperti itu ya. Jadi memang kalau di Kaltim khususnya ya, terutama di dapil saya sendiri di Balikpapan, itu menurut saya cukup baik sih ya. Artinya kalaupun ada hoax itu tidak masif lah ya. Masih bisa masih terkendali, dan makin kesini sebenarnya kondisinya udah lebih baik lah ya, karena memang pengalaman perpecahan di presiden yang 2019 kemarin itu juga memberi pelajaran bahwa wah ternyata salah ya yang kemarin, wah ternyata gara-gara
itu terjadi perselisihan, perpecahan, ternyata salah ya gitu kan. Jadi masyarakat sendiri sebenarnya udah dari beberapa pelajaran, dari beberapa kasus itu juga bisa belajar sendiri kan, ditambah lagi dengan program-program yang diberikan pemerintah, program-program yang kami laksanakan sebagai anggota DPR. Ya saya rasa Kaltim atau bahasanya masyarakat sebenarnya udah cerdas Bu nangkal hoax. ya. Tapi sebenarnya pelaku hoaxnya malah sebenarnya yang di atas nih. Betul itu. Emang ini sengaja kan. Jadi kalau orang namanya sengaja itu ya memang Masyarakatnya udah cerdas misalnya kan udah bisa menyaring Ya. apa semua. Iya. Lah, masifnya malah yang di atas nih. kan yang tujuannya mengacaukan kan. Ya oke, sampai di akhir ini silakan Bu, ada yang closing statement, mungkin ada yang mau disampaikan ke bahasanya sih Sobat Busam ID nih Bu. Sobat Busam ID ya. Ya. Apa yang mau disampaikan, caranya untuk menangkal hoax seperti apa, cerdas menangkal hoax seperti apa, silakan Bu. Ya, untuk Busam ID, Sobat Busam. sobat ya, Sobat Busam ID, Ya. cerdaslah dalam menerima informasi. Bila memang ada informasi yang memang menyesatkan ataupun meresahkan, itu bisa melaporkan ya, bisa melaporkan langsung, baik itu ke kepolisian ataupun ke dinas terkait ya. Jadi mari sama-sama kita jaga persatuan dan kesatuan. Mari sama-sama kita tingkatkan lagi toleransi antar sesama, sehingga kita bisa menjadi bangsa yang lebih kuat dan bisa menjadi, tujuannya tentunya bisa menjadi bangsa yang lebih besar ke depannya. Itu sih. Baik, terima kasih Bu Iya. Mimi Ya. atas kedatangannya di studio kami di podcast Tea Time. Baik, Sobat Busam ID sekalian, dengan closing statement dari Bu Mimi tadi berarti sudah berakhir juga podcast Tea Time kita hari ini. Terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.